Ya. Iya, Pak. Ayo baca dulu. Bab pertama, pulang dari sekolah. 1. Pulang dari sekolah, kira-kira pukul 1 siang, kelihatan 2 orang anak muda bernaung di bawah pohon ketapang yang rindang. Di muka sekolah Belanda Pasar Ambacang di Padang, seolah-olah mereka hendak memperlindungkan dirinya dari panas yang memancar dari atas dan timbul dari tanah, bagaikan uap air yang mendidih. Seorang dari anak muda ini ialah anak laki-laki yang umurnya kira-kira 18 tahun. Pakaiannya baju jas tutup putih dan celana pendek hitam yang berkancing di ujungnya, sepatu hitam tinggi yang disambung ke atas dengan kaos serta sutera hitam pula dan diikatkan dengan ikatan kaos getah pada betisnya. Topinya topi rumput putih yang biasa dipakai bangsa Belanda. Di tangan kirinya ada beberapa kitab dan sebuah peta bumi, dan dengan tangan kanannya dipegangnya sebuah belebas yang dipukulkannya ke betisnya. Jika dipandang dari jauh, tentulah akan disangka anak muda ini seorang anak Belanda yang hendak pulang dari sekolah. Tetapi jika dilihat dari dekat, nyatalah ia bukan bangsa Eropa, karena kulitnya kuning sebagai kulit langsat, rambut dan matanya hitam sebagai dawat, di bawah dahinya yang lebar dan tinggi, kelihatan dari Ya, lanjut. kelihatannya alis, noh. Lanjut, Lapian. Hidung mancung dan mulut halus. Yang apa ini ya, Pak? Ya, hidungnya mancung dan mulutnya halus. Hidungnya mancung dan mulutnya halus, badannya sedang, tak gemuk dan tak kurus, tetapi tegap. Pada wajah mukanya yang jernih dan tenang, berbayang bahwa ia seorang yang lurus tetapi keras hati. Tak mudah dibantah barang suatu maksudnya, memiliki pakaian dan rumah sekolahnya. Nyata ia anak seorang yang mampu dan tertib, sopannya menyatakan ia anak seorang yang berbangsa tinggi. Teman anak muda ini ialah seorang anak perempuan. Lapian. Lapian. Apa, Pak? Lanjut. Juga rambutnya yang hitam dan tebal itu dijalinnya dan dikatnya dengan benang sutera, dan diberinya pula berpita hitam di ujungnya gaunnya. Baju nona-nona terbuat dari kain batik. Baru? Dipegangnya sebuah batu tulis dan sebuah Suaramu tidak ada, Lapian. ada, Pak. Sebuah batu tulis dan sebuah kotak yang berisi anak batu, pensil, pena dan lainnya sebagainya, dan di tangan kanannya adalah sebuah payung sutera kuning muda yang berbunga dan berpinggir hijau. Alangkah eloknya pasnya anak perawan ini tak kalah berdiri di sedemikian, seakan-akan dagang yang rawan yang bercintakan sesuatu yang tak mudah diperolehnya. Pipinya sebagai pauh di layang yang kemerah-merahan, warnanya kena bayang baju dan payungnya.
Bertambah merah rupanya kena panas matahari. Oke, lanjut Winda. Winda, Ya, Pak. lanjut. Apabila ia tertawa, cekunglah kedua pipinya, menambahkan manis rupanya. Istimewa pula karena pada pipi kirinya ada tai lalat yang hitam. Pandangan matanya tenang dan lembut, sebagai janda baru bangun tidur. Hidungnya mancung, sebagai bunga melur, bibirnya halus, sebagai delima merekah, dan di antara kedua bibir itu kelihatan giginya, rapat berjajar sebagai dua baris gading yang putih. Dagunya sebagai lebah bergantung, dan pada kedua belah cuping telinganya kelihatan subang perak, yang bermatakan berlian besar, yang memancarkan cahaya air embun. Di lehernya yang jenjang tergantung pada ranjai emas yang halus, sebuah dokoh hati-hati yang bermatakan permata delima. Jika ia minum, seakan-akan terbayanglah air yang diminumnya di dalam kerongkongannya. Suaranya lemah lembut, bagai buluh perindu, memberi pilu yang mendengarnya. Oke, lanjut. Dadanya bidang, pinggangnya ramping, lengannya dilingkari gelang ular-ular, yang bermatakan beberapa butir berlian yang bernyala-nyala sinarnya. Pada jari manis tangan kirinya yang halus itu, kelihatan sebentuk cincin mutiara, dan besar matanya. Kakinya baik tokohnya, dan jalannya lemah gemulai. Lagi ya, Pak? Lanjut. Menurut bangun tubuh, warna kulit dan perhiasan gadis ini, nyatalah ia bangsa anak negeri di sana, anak orang kaya atau orang yang berpangkat tinggi. Barang siapa memandangnya, tak dapat tiada akan merasa tertarik oleh sesuatu tali rahasia. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Yang memikat hati, dan jika mendengar suaranya, terlalailah daripada sesuatu kemanusiaan. Sekalian orang bersangka, anak ini kelak, jika telah sampai umurnya, niscaya akan menjadi sekuntum bunga, kembang kota Pandang, yang semerbak baunya sampai kemana-mana, menjadikan asik berahi segala kumbang dan rama-rama yang ada di sana. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Apakah sebabnya Pak Ali hari ini terlambat datang? Lupakah ia menjemput kita? Demikianlah tanya anak laki-laki tadi kepada temannya yang perempuan, sambil menoleh ke jalan yang menuju ke pasar kampung Jawa. Ya, biasanya sebelum pukul 1 ia telah ada di sini. Sekarang cobalah lihat. Jam di kantor telepon itu sudah hampir 1:30, jawab anak perempuan yang di sisinya. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Bentar, Pak. Yap. Apa, Pak? Yang lain Pak, mau saya manggil. Satu halaman ini lagi. Sampai di mana tadi, Pak? Bentar, Ma. Udah. Oh, yang ini apa? Yang paling atas ya? Iya, Jangan-jangan jangan iya. Jangan-jangan ia tertidur karena mengantuk. Sebab tadi malam ia minta izin kepada ayahku pergi menonton komedi kuda. Kalau benar demikian, tentulah kesalahannya ini akan dituadukan kepada ayahku, kata anak laki-laki itu pula, sebagai marah rupanya. Ah, jangan, Stem, kasihanilah orang tua itu, karena ia bukan baru sehari dua bekerja pada ayahmu, melainkan telah bertahun-tahun. Dan di dalam waktu yang sekian lamanya itu, belum ada ia berbuat kesalahan apa-apa. Bagaimanakah rasanya kalau kita sendiri sudah setua itu masih dimarahi juga? Pada sangkaku, Oke, tentulah lanjut ada Joshua. alamat apa padanya. Oke, sudah selesai Joshua? Material Joshua? Oke. Pada sangka Joshua? Joshua? Sampai mana tadi, Pak? Ini. Yang di terakhir pada sangkaku. Ini. Oh, oke, Pak. Pada sangkaku tentulah ada alangan apa-apa padanya. Jangan-jangan ia mendapat kecelakaan di tengah jalan. Kasihan orang tua itu. Lebih baik kita berjalan kaki saja perlahan-lahan, pulang ke rumah. Barangkali di tengah jalan kita bertemu dengan dia kelak. Kata anak perempuan itu pula seraya membuka payung sutranya dan berdalam
perlahan-lahan keluar pekarangan rumah sekolah. Sebentar. Ya, tetapi aku lebih suka naik. Lanjut. Ya, tetapi aku lebih suka naik bendi daripada berjalan kaki pulang ke rumah. Sebab aku amat lelah rasanya dan hari amat panas. Lihatlah mukaku, telah merah sebagai jambu air. Kena panas matahari, jawab anak laki-laki itu. Seakan-akan merenggut, tetapi dikuncinya juga temannya yang perempuan tadi. Benar hari panas, tetapi tak mengapa. Kau lihat sendiri, aku ada membawa payung yang boleh kita pakai bersama-sama. Merah mukaku ini bukan karena panas semata-mata, melainkan memang sejak dari sekolah sudah merah juga. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Barangkali engkau dimarahi gurumu, tanya Sam. Demikianlah nama anak laki-laki itu sambil memandang kepada teman-temannya. Lanjut, Pak. Lanjut. Bukan begitu, bukan begitu, Sam. Hanya, oh, itu Pak Ali datang. Tidak berapa lama kemudian berhentilah di muka anak muda ini sebuah bendi yang ditarik oleh seekor kuda Batak. Rupanya kuda ini telah lama dipakai karena badannya basah dengan peluh. Di atas bendi ini duduk seorang kusir yang umurnya kira-kira 45 tahun, tetapi badannya masih kukuh. Pada air mukanya nyata kelihatan bahwa ia seorang yang lurus hati dan baik budi, walaupun ia tiada remaja lagi. Lanjut. Pak Ali, mengapa terlambat datang menjemput kami? Tahukah bahwa sekarang ini sudah 1:30? Setengah jam lamanya kami harus berdiri di bawah pohon ketapang sebagai anak ayam ditinggalkan induknya. Kata Sam seakan-akan marah sambil menghampiri bendi yang telah berhenti itu. Engkau muda, janganlah marah. Bukannya sengaja hamba terlambat. Sebagai biasa, 1:30 telah hamba pasang bendi ini untuk menjemput engkau muda. Tetapi engkau penghulu menyuruh hamba pergi sebentar menjemput engkau Datuk Meringgi, karena ada sesuatu yang hendak dibicarakan. Kebetulan engkau Datuk itu tak ada di tonya, sehingga terpaksa hamba pergi ke ranah mencarinya di rumahnya. Itulah sebabnya terlambat hamba datang, jawab kusir tua itu dengan sabar. Oke, lanjut. Marilah Nur, naiklah supaya lekas kita sampai ke rumah, sebab perutku telah berteriak minta makan, kata Sampula. Oke. Ya. Kita lanjut ke si Howard. Howard. Giliran Howard. Howard, Ya, Pak. lanjut. Giliran kamu. Di mana, Pak? Kedua anak muda tadi. Kedua anak muda tadi lalu naiklah ke atas bendi Pak Ali dan dengan segera berlarilah kuda Batak yang amat tangkas itu, menarik tuannya yang muda remaja pulang ke rumahnya di kampung Jawa Dalam. Setelah sejurus lamanya berbendi, berkatalah anak laki-laki tadi, Nur, belum kan ceritakan kepadaku apa sebabnya mukamu merah? Oh iya, Sam. Tadi aku diberi hitungan oleh Nyonya Van der Stier tentang perjalanan jarum pendek dan jarum panjang pada suatu jam. 2-3 kali ku cari hitungan itu sampai pusing kepalaku rasanya dan tak dapat juga. Bagaimanakah jalannya hitungan yang sedemikian? Bagaimanakah soalnya? Tanya si Sam. Demikian jawab si Nur. Pukul 12, jarum pendek dan jarum panjang berimpit. Pukul berapa kedua jam itu berimpit pula sesudah itu? Jalan hitungan yang semacam ini hampir sama dengan jalan hitungan yang telah kuterangkan dahulu kepadamu. Dan orang yang berjalan kaki dan naik kuda. Yang harus kau ketahui pada hitungan yang sedemikian ini ialah jarak dari angka 12 ke angka 12 pada jam kalau lingkaran itu. Sudah, Pak. Sebentar. Oke, lanjut. Si Nur terdiam sebagai berpikir. Begini, cobalah pinjami aku batu tulismu itu, kata si Sam pula.
Seraya mengambil batu tulis Sinur dan membuat sebuah garis yang panjang di atasnya. Sejenak kemudian Sinur menjawab, 60 menit. Benar, 60 menit atau 60 meter atau 60 pal. Sekaliannya itu sekedar nama saja. Panjang yang 60 menit antara kedua angka 12 di jam itu. Boleh kita samakan dengan panjang jalan yang 60 km antara dua buah negeri, misalnya antara negeri P dan M. Sekarang manakah yang lebih cepat? Jalan jarum panjang kah atau jarum pendek? Tanya Sampula. Tentu jarum panjang, jawab Sinur. Nah, jarum panjang itu misalkanlah si A yang menunggang kuda dari P ke M, dan jarum pendek si B yang berjalan dari kaki. Oke, lanjut. Yang berjalan kaki dari P ke N, kata si Sam. Sekarang berapakah kecepatan perjalanan kedua jarum itu? Jarum panjang 60 menit sejam dan jarum pendek 5 menit, jawab Sinur. Jadi berapa perbedaan perjalanan antara kedua jam itu dalam sejam? 55 menit, jawab Sinur. Nah, suruhlah kedua mereka itu sama-sama berangkat. Si A dari P ke M dan si B dari P ke N, kata si Sampula. Oke, lanjut. Bentar ya, si Iman. Iman. Kamu Iman. Giliran kamu Iman. Iman. Ya, Pak. Oke, giliran. Yang mana tadi? Yang ini. Kalian baru ini. Oh, ya benar, benar. Oh, ya benar-benar. Kata Sinur. Sekarang mengertilah aku. Ya, kau tahu rahasia hitungan? Mulai benar mencarinya, bukan? Benar, terima kasih, Sam. Kata anak perempuan tadi sambil melihat ke hadapan. Hai, demikian diketahui kita telah sampai ke rumah. Ketika itu berhentilah Bendi tadi di muka sebuah rumah kayu bercat putih dan tebal yang dihiasi sebagai rumah Belanda. Anak perempuan tadi, tunggu bentar, kata si Sam. Hampir lupa aku tadi. Waktu itu telah bermufakat dengan si Arif dan Bakhtiar akan besok. Yang diapain? Bapak ini pun. Sudah, lanjut. Mana tadi, Pak? Oh iya, Nur, tunggu sebentar, kata si Sam. Hampir Udah lupa. Bapak itu. Ini, si Arifim, ini. Di sampingnya ini. Oh. Akan pergi esok hari ke Gunung Padang, bermain-main dengan jambu keling, sebab hari Ahad suka engkau mengikuti. Tentu sekali suka, Sam, jawab Sinur dengan girang. Tetapi aku harus minta izin dahulu kepada ayahku, jika dapat nanti petang kukabarkan kepadamu. Baiklah, tetapi kalau engkau ikut serta, tidaklah aku bawa apa-apa. Yang dapat kita makan bersama-sama di sana. Perjanjian kami tadi, si Arifin membawa air seturup dan aku membawa roti. Kalau boleh, aku tidak meminjam bedil angin. Oke, sabar. Oke, lanjut. Si Hendrik supaya dapat berburu pula sekali kalau ada burung di sana. Alangkah senangnya kalau diizinkan aku mengikut. Nanti akan kupikirkanlah apa yang aku bawa, jawab Sinur. Baiklah, Tabik Sam. Setelah itu Bendi yang membawa kedua anak muda ini masuk ke dalam pekarangan rumah si Sam. Yang letaknya di sebelah rumah yang dimasuki anak perempuan tadi. Ketika anak laki-laki sampai ke rumahnya, kelihatan di rumah ada sebuah kereta berhenti dan ayahnya duduk bertutur dengan seorang tamu di beranda muka.
sebelum diteruskan cerita ini baiklah diterangkan terlebih dahulu. Lanjut. Siapakah kedua anak muda yang telah diceritakan tadi? Karena mereka lah kelak yang acap kali akan bertemu dengan kita di dalam hikayat ini. Anak laki-laki yang dipanggil sama oleh temannya tadi ialah Samsul Bahri, anak Sultan Mahmud Syah, penghulu di Padang, seorang yang berpangkat dan berbangsa tinggi. Anak ini telah duduk di kelas 7 sekolah Belanda Pasar Bacang. Oleh sebab ia seorang anak yang pandai, gurunya telah memintakan kepada pemerintah supaya ia dapat meneruskan pelajarannya di Sekolah Dokter Jawa di Jakarta. Oke, sabar. Lanjut si Yudi. Yudi. Oke, Yudi. Ia bukannya seorang anak yang pandai saja. Tingkah lakunya pun baik, tertib, sopan santun serta halus budi bahasanya. Lagi pula ia lurus hati dan boleh dipercayai. Walaupun ia rupanya sebagai seorang anak yang lemah lembut, akan tetapi jika perlu tidaklah ia takut menguji kekuatan dan keberaniannya dengan siapa saja. Lebih-lebih untuk membela yang lemah. Dalam hal itu, tiadalah ia pandang bangsa ataupun pangkat. Nggak gitu. Nggak usah tenang. Itulah sebab dia sangat dimalui teman-temannya. Kalau tak ada halangan apa-apa, 3 bulan lagi berangkatlah Samsul Bahri ke Tanah Jawa untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Temannya yang dipanggil Nur tadi ialah Siti Nurbaya. Lanjut. Anak Baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya di Padang, yang mempunyai beberapa toko yang besar-besar, kebun yang lebar-lebar, serta beberapa perahu di laut. Untuk membawa perdagangannya melalui lautan. Anak ini pun seorang gadis yang dikatakan tiada bercacat, karena bukan rupanya saja yang cantik, tetapi kelakuan dan adatnya. Tertib dan sopannya serta kebaikan hatinya tiadalah kurang daripada kecantikan parasnya. Oleh sebab ia anak seorang yang kaya dan karena ia cerdik dan pandai pula. Ia disukai dan disayangi oleh teman-temannya. Hanya ayahnya bukan seorang yang berasal tinggi. Sabar. Lanjut. Sebagai Sultan Mahmud Syah, penghulu yang tinggal di sebelah rumahnya, sungguh pun demikian penghulu dan saudagar ini bukannya dua orang yang bersahabat karib saja, tetapi adalah sebagai seorang yang bersaudara kandung. Hampir setiap hari saudagar Baginda Sulaiman datang ke rumah penghulu Sultan Mahmud Syah. Kalau tidak, tentulah penghulu itu datang ke rumah saudagar ini. Jika seorang mempunyai makanan, tak dapat tiada diberikannya juga sebagian kepada sahabatnya. Barang sesuatu yang akan diperbuatnya dirundingkan lebih dahulu dengan karibnya. Oleh sebab itulah Samsul Bahri dan Nurbaya tiada berasa orang lain lagi, melainkan serasa orang yang seibu sebapa keduanya. Istimewa pula karena mereka masing-masing yang tinggal tiada beradik, tiada berkakak dari kecil. Ya, lanjut. Mana Pak? Dari kecil sampai kepada waktu cerita ini dimulai. Kedua remaja itu belumlah pernah bercerai barang sehari pun. Boleh dikatakan makanan sepiring sebantal. Bagaimanakah hal kedua anak muda ini kelak? Apabila datang waktunya, Samsul Bahri harus berangkat meninggalkan kampung halamannya dan ibu bapa serta handai taulannya. Nantilah akan diceritakan betapa berat perceraian itu. Telah dikatakan tatkala Samsul Bahri sampai ke rumahnya,
ayahnya sedang bercakap-cakap dengan seorang jamu. Oke, sebentar lanjut ke si Joyce. 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 Di muka Pak, Ya. selambi muka orang ini masuk bilangan sahabat penghulu itu juga. Sebab ia acap kali kelihatan makan minum di sana. Menurut air muka dan rambutnya yang telah putih ditumbuhi uban, nyatalah ia tiada remaja lagi. Akan tetapi walaupun ia telah tua, badannya masih sempurna, kukuh dan sehat, karena ia seorang yang mampu. Itulah Datuk Meringgi, saudagar Padang yang termasyur kayanya, sampai ke negeri-negeri lain. Pada masa itu, di antara saudagar-saudagar bangsa Sebentar. Melayu di Padang, tiada seorang pun Oke, lanjut. Tiada seorang pun ini. tiada seorang lawan kekayaan Datuk Meringgi ini. Hampir sekalian toko dan rumah yang besar-besar di Pasar Gedang kepunyaannya. Hampir sekalian tanah di Padang tertulis di atas namanya. Sawahnya beratus piring dan kebunnya beratus bahu. Hampir sekalian perahu yang berlabuh di muara di dalam tangannya, sekalian rotan dan damar, serta hasil hutan yang lain-lain yang datang dari painan dan terusan masuk ke dalam tempat penyimpanannya. Berkapal-kapal kelapa keringnya yang dikirimkannya ke Buana Eropa, bergudang-gudang barang-barang yang dipesan dari negeri lain-lain. Siapakah yang tiada mengenal namanya? Sampai ke Singapura dan Malaka, Datuk Meringgi dikenal orang. Tak ada seorang bangsa Eropa atau Cina, Arab, dan Keling yang kaya dan berpangkat di Padang yang tiada bersahabat dengan Datuk Meringgi. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Terus ya. Sebentar dulu ya. Sabar ya. Wah, ditinggalkan.
Sabar. Lanjut Joyce. Joyce. Ini ada semua. Joyce. Joyce. Kita kembali lagi Joyce. Joyce. Masih di sinikah kalian? Oke, ini halaman berapa? Shalom. 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 Oke, masih ada orang kan? Ada Pak. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi ini ya, apa namanya, novelnya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke teorinya dulu ya. Oke. Kita ke untuk yang lain sebentar. Coba isi dulu absennya yang baru masuk. Yang ada di apa? Oke, oh isi kayak pada simen pula. Yang belum isi absen, tolong diisi dulu absennya ya. Seperti Nathan, siapa, Yolanda, diisi dulu absennya. Oke, sembari didengar penjelasan Bapak ini. Oke. Mana tadi? Nah, ini dia. Kita tadi sudah membaca sebuah novel. Oke. Apa ini? Oke. Sabar. Oke. Kita tadi sudah membaca novel. Kenapa seperti ini? Oke. Lanjut. Oke. Sekarang kita ini perlu kalian catat ini, nah. Kita tadi yang kalian baca, kita baca bersama-sama, dan untuk yang lain pasti akan dapat giliran minggu depan. Oke. Apa itu novel? Novel ini adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif. Nah, biasanya dalam bentuk cerita. Naratif artinya kan menceritakan, nah, bersifat narasi. Oke. Kenapa dikatakan seperti ini? Ditulis secara naratif. Tadi kita membaca. Kenapa? Oke, sudah. Oke. Didengarkan dulu ya penjelasan sirnya. Oke, didengarkan dulu. Oke. Ini kalau kalian tulis, mohon dituliskan, karena kalau kalian sempat nanti masuk akan Bapak cek buku kalian nanti, oke? Sembari Bapak jelaskan. Kenapa dikatakan novel bersifat naratif? Yang pertama, tadi kita sudah membaca halaman awalnya itu, kita membaca awalnya itu, dia menjelaskan siapa tokohnya itu. Bagaimana. Oke, nanti lihat. Bagaimana si tokoh itu digambarkan dengan cara penjelasan. Tadi kalau di awal, di novel Siti Nurbaya, karya Marah Rusli ini, dia tidak langsung menjelaskan inilah tokohnya, tidak. Tapi dia menjelaskan bagaimana bentuk badannya, apa yang dipakainya, bagaimana bagaimana sifatnya. Itu yang dijelaskan tadi. Makanya dikatakan ditulis secara naratif. Naratif maksudnya di sini dia berisi penjelasan. Nah, biasanya dalam bentuk cerita. Cerita dalam novel bersifat imajiner. Bayangkan saja ketika tadi novel tadi atau tokoh-tokohnya itu dijabarkan bagaimana tokohnya, bagaimana sifatnya. Kita harus berimajinasi. Dia katanya memiliki senyum pipi yang
apa namanya tadi ya, mempunyai lesung pipi yang sangat cantik, bibir yang lembut, dan cara jalan yang lemah gemulai. Kita harus bisa mengimajinasikan ini. Ini akan menjadi sebuah pengertian sebuah novel. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri novel sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Ini belum semua kita baca tadi. Belum semua bab kita pelajari. Alurnya di dalam setiap bab itu akan ada lagi cerita-cerita. Bisa dia alur maju, bisa dia alur mundur. Campuran dia. Dan berkembang. Dia tidak hanya maju saja terus dari awal sampai akhir diceritakan secara kronologis, tidak. Tapi ini bisa saja dia menceritakan tentang ya tokoh yang lain dulu atau bagaimana dia ada di situ. Itu yang ada pada ciri-ciri novel ini. Baru yang kedua, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Okay? Banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Tadi kalau kalian simak betul-betul, baca betul-betul. Tokoh yang pertama diperkenalkan itu adalah Nur. Tidak nama panjang. Baru Sam. Nah, Nur untuk Siti Nurbaya dan Sam tadi untuk si Sam tadi untuk lawan main dari si Siti Nurbaya ini. Dan ada lagi namanya Datuk Maringgi dan tokoh-tokoh yang lain yang mereka ajak ke dalam, kalau kalian ingat kisahnya tadi bahwa mereka akan pergi mendaki gunung. Ada tokoh lain lagi. Nah, tema lebih kompleks. Nah, tadi di judul kita sudah baca. Siti Nurbaya kasih tak sampai. Tentunya temanya ini adalah tentang percintaan. Tentang keromantisan. Pasti mereka akan membahas tentang ini sampai akhir nanti. Jadi Bapak harap, walaupun ini kita baca 1 lembar, 2 lembar, yang Bapak kirimkan di kelas room itu, bacalah novel ini sampai akhir, sampai bab ke-16-nya. Kalian bisa membacanya per hari itu entah 1 bab, setengah bab per hari, agar kalian lebih paham. Yang keempat, ciri-cirinya, latar bergerak. Nah, latar bergerak artinya ada lebih dari 1. Tadi, di mana kita? Latarnya. Yang pertama itu mereka menunggu di depan sekolah. Yang kedua, mereka itu mungkin kalau tidak salah naik pedati atau naik apa ini. Oleh tokoh yang menjemput mereka. Yang bagian terakhir ini, cerita disertai perubahan. Yang kelima ini, cerita disertai perubahan nasib tokoh. Ini ciri yang terakhir. Kalau dikatakan ciri-cirinya disertai perubahan nasib tokoh, kita harus baca dari akhir. Kita akan menemukan perubahan nasib tokoh si Sam, dan tokoh si Siti Nurbaya, dan tokoh Datuk Maringgi. Kita akan temukan perubahan-perubahan pada mereka nanti, perubahan nasib di akhir cerita nanti. Itu yang perlu kalian ketahui. Makanya ciri-cirinya ada perubahan nasib tokoh. Akan ada perubahan nasibnya. Bisa saja mereka menjadi bahagia di akhir. Novel-novel itu bisa bahagia di akhir. Atau bisa saja berduka cita. Itu yang akan diceritakan. Di setiap novel akan ada perubahan nasib. Dari bahagia menjadi sedih ada. Dari sedih menjadi bahagia ada. Dari senang menjadi putus asa ada. Dari putus asa menjadi senang ada. Semua seperti itu. Semua novel seperti itu. Inilah ciri-ciri novel. Kalian sudah lihat tadi, kalau yang kelima ini tidak bisa kita lihat sekarang, kita harus baca sampai akhir. Kenapa Bapak suruh kalian membaca ini? 1, mana tahu kalian tidak sering membaca. Jadi inilah alasan Bapak, agar kalian sedikit demi sedikit kita ke depannya kita membahas ini. Untuk pertemuan minggu depan juga, Bapak akan suruh membaca lagi. Dilanjutkan lagi, baru akan ada tugasnya lagi di classroom.
Jadi untuk minggu depan ya, untuk minggu depan, sebentar saja Zoom, sekitar 15 menit, baru akan ada tugas selanjutnya. Itu yang akan Bapak buat minggu depan, karena ini belum selesai. Namanya juga sebuah novel. Membaca novel itu tidak boleh langsung selesai, karena masih ada beberapa orang yang belum selesai. Kalian perhatikan saja tadi, novelnya itu ada 16 bab. 16 bab itu tidak bisa langsung tidak bisa langsung habis dibaca. Itulah seputar tentang novel ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan, karena ini waktunya juga sudah habis. Perlu Bapak ingatkan kepada kalian, Bapak minta tolong sekali lagi agar masuk on time. Kalau boleh masuk on time, itu yang perlu kalian lakukan untuk minggu depan, agar bagi orang yang on time masuk tidak terlalu banyak habis kuota. Itu yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Sudah diisi semua absen? Siapa yang belum? Sudah, Pak. Oke, Bapak cek dulu ya. Absen kalian sudah masuk, tidak semua, 15 orang. Masih 13 orang yang ada di sini. Tunggu dulu ya. Siapa kira-kira kalian yang tidak masuk ini? Si Winda, Joshua, Joyce, Nicholas, Lopian, Howard, Michael, Salomo, Frisk, Yolanda, Yudi, Mika, Ramdaniel. Nathan belum mengisi absen. Gimana kamu, Nathan? Imansyah. Aku udah Pak, udah isi tadi. Udah bisa? Siapa yang Di chat, Nat, di chat. siapa yang belum isi absen? Coba di chat, di chat. Di Nathan, di chat, Nathan. Coba dilihat di chat, di chat. Si Iman udah tadi. Yang belum siapa ini ya? Christina belum. Christina? Sebentar ya, Bapak absen dulu kalian. Kelas 12. Sebentar. 12. Sabar. Siapa aja nih ya? Oke. Winda. Oke. Joshua. Joyce. Baru Lovian. Baru Howard. Baru Michael. Baru Salomo. Baru siapa lagi nih? Salomo. Yolanda. Oke. Baru Yudi. Mika. Oke. Imansyah. Oke. Betul. Ramdaniel. Oke. Berarti yang belum di sini Nathan sama Christina. Bagaimana kabar kalian, Nathan, Christina? Bisanya kalian dengar suara Bapak? Nathan, Christina? Nathan dulu. Bisa isi absen, Nathan?
Oke, si Christina. Christina, kenapa tidak ada suaramu, Christina? Ya, Pak. Kamu bisa isi absen? Tunggu Pak lagi diisi. Oke. Nathan, sudah kamu isi? Oke, Bapak saja yang isi absen kamu ya, Nathan. Sebentar, Nathan. Oke, berhubung Nathan sudah bergabung dan sudah mulai bisa aktif, Nathan lah yang menutup pembelajaran kita hari ini. Ayo Nathan, aktifkan suaranya Nathan. Oke, Mari lanjut. kita berdoa. Dialah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman, kami telah mendengarkan pelajaran bahasa Indonesia, Engkau berkata pelajaran ini agar kami bisa memahami dan kami bisa mengerti ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami telah kami perbuat masing sengaja maupun tidak sengaja. Hanya dan Anak-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Amin. yang telah bergabung. Untuk minggu depan, Bapak harap kalian masuk on time dan ditunggu untuk pelajaran selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pak.